mengenal Maya Estianti, musisi wanita, salah satu ikon pop Indonesia. Ternyata dalam dirinya itu mengalir darah seorang pejuang. Beliau cicit dari Haji Omar Said Cokro Aminoto, guru bangsa yang kemudian mendidik Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun. Ini ideolog-ideolog besar negeri kita. Tapi masih ada satu fakta tentang buyutnya. Nah, ini yang sering terlupakan dari narasi sejarah Indonesia. Nah, kalau kita membaca sejarah umum, itu Cokro Aminoto selalu disebut sebagai guru bangsa atau bapak pergerakan nasional. Itu fakta ya. Tapi sejarah seringkali lupa mencatat di tahun 1920-an beliau itu tokoh kunci perjuangan khilafah di Nusantara. Berlebihan nggak kita nyebut beliau pejuang khilafah? Tentu tidak ya. Nah, berdasarkan riset dari teman sejawat saya, itu Septian Awe, di jurnal Tarikh volume 1 nomor 2 tahun 2025, argumen ini punya landasan primer yang kuat, saya pikir. Kata khilafah di tahun 1920-an itu punya makna yang berbeda sekali dengan perdebatan politik kita hari ini yang cenderung menegatifkan. Saat Khilafah Utsmani runtuh, 1924, dunia Islam itu kehilangan pemimpin global. Nah, bagi Cokro itu bencana. Maka dalam pidatonya tahun 1926, beliau berkata apa? Umat Islam tanpa khalifah itu ibarat tubuh tanpa kepala. Mengerikan. Nah, bagi Cokro, memperjuangkan khilafah saat itu adalah upaya untuk menghadirkan kembali payung persatuan global umat Islam demi melawan penjajahan Belanda dan imperialisme Barat. Nah, ini gerakan anti penjajahan level internasional. Ini baru pejuang, bukan malah kemudian bergabung dengan penjajah dengan berbagai dalih seperti Board of Peace itu hari ini ya. Nah, beliau bahkan kemudian membentuk Central Committee Khilafat dan aktif kemudian mengirim delegasi Indonesia ke Kongres Islam di Mekah untuk apa? Mencari solusi kepemimpinan dunia Islam. Jadi Cokro Aminoto itu membuktikan bahwa kita itu bisa di satu sisi mencintai Nusantara yang ingin merdeka, sekaligus menjadi Muslim yang memperjuangkan persatuan global. Sejarah kita begitu kaya, beruntung kemudian orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Eldul mengikut. Ternyata dalam dirinya itu mengalir darah seorang pejuang. Beliau cicit dari Haji Omar Said Cokro Aminoto, guru bangsa yang kemudian mendidik Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun. Ini ideolog-ideolog besar negeri kita. Tapi masih ada satu fakta tentang buyutnya. Nah, ini yang sering terlupakan dari narasi sejarah Indonesia. Nah, kalau kita membaca sejarah umum, itu Cokro Aminoto selalu disebut sebagai guru bangsa atau bapak pergerakan nasional. Itu fakta ya. Tapi sejarah seringkali lupa mencatat di tahun 1920-an beliau itu tokoh kunci perjuangan khilafah di Nusantara. Berlebihan nggak kita nyebut beliau pejuang khilafah? Tentu tidak ya. Nah, berdasarkan riset dari teman sejawat saya, itu Septian Awe, di jurnal Tarikh volume 1 nomor 2 tahun 2025, argumen ini punya landasan primer yang kuat, saya pikir. Kata khilafah di tahun 1920-an itu punya makna yang berbeda sekali dengan perdebatan politik kita hari ini yang cenderung menegatifkan. Saat Khilafah Utsmani runtuh, 1924, dunia Islam itu kehilangan pemimpin global. Nah, bagi Cokro itu bencana. Maka dalam pidatonya tahun 1926, beliau berkata apa? Umat Islam tanpa khalifah itu ibarat tubuh tanpa kepala. Mengerikan. Nah, bagi Cokro, memperjuangkan khilafah saat itu adalah upaya untuk menghadirkan kembali payung persatuan global umat Islam demi melawan penjajahan Belanda dan imperialisme Barat. Nah, ini gerakan anti penjajahan level internasional. Ini baru pejuang, bukan malah kemudian bergabung dengan penjajah dengan berbagai dalih seperti Board of Peace itu hari ini ya. Nah, beliau bahkan kemudian membentuk Central Committee Khilafat dan aktif kemudian mengirim delegasi Indonesia ke Kongres Islam di Mekah untuk apa? Mencari solusi kepemimpinan dunia Islam. Jadi Cokro Aminoto itu membuktikan bahwa kita itu bisa di satu sisi mencintai Nusantara yang ingin merdeka, sekaligus menjadi Muslim yang memperjuangkan persatuan global. Sejarah kita begitu kaya, beruntung kemudian orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Eldul mengikut.